Sistem informasi geografis. Pengertian sistem informasi geografis menurut beberapa ahli di bidangnya. Yang pertama menurut Linden, yang kedua menurut Krisman, dan ketiga yang menurut Guobo. SIG adalah teknologi informasi yang dapat menganalisis, menyimpan, dan menampilkan data baik data spasial maupun data non-spasial. Fungsi SIG adalah untuk memasukkan, memproses, memanipulasi, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara spasial atau ke ruangan. Hasil dari SIG dapat membantu untuk mengambil keputusan dalam perencanaan atau pengelolaan suatu fenomena di permukaan bumi, seperti perencanaan tata ruang wilayah. Komponen sistem informasi geografis. Yang A, data sistem informasi geografis, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, data spasial, yaitu merupakan data yang memiliki referensi spasial atau koordinat geografis, yaitu posisi terhadap garis lintang dan garis bujur. Terbagi dua. Yang pertama, data raster, menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid. Yang kedua, ada data vektor, menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis, dan luasan. Yang kedua ada data atribut, yaitu merupakan data yang menyimpan informasi tentang nilai atau besaran dari data spasial. Contohnya pada peta persebaran lokasi sekolah dan peta jaringan jalan. Yang B, sistem komputer. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, yaitu berupa seperangkat komputer yang mendukung pengoperasian perangkat lunak. Terdiri dari yang A, perangkat masukan atau input, untuk memasukkan data ke komputer seperti scanner. Yang B, perangkat pemrosesan untuk mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk seperti CPU. Yang C, perangkat keluaran atau output. Dia berfungsi menyajikan informasi geografi sebagai data baru seperti printer. 2. Perangkat lunak atau software, berupa program-program yang berguna untuk memproses dan mengolah data. Yang ketiga, kemampuan manusia atau brainware. Kemampuan manusia diperlukan untuk menjalankan sistem mulai dari memasukkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, dan menyajikan data. Subsistem sistem informasi geografis. Yang A, subsistem masukan atau input, berperan untuk mengambil, mengumpulkan, dan mengubah data menjadi bentuk digital yang dapat diterima dan digunakan dalam SIG. Yang B, subsistem manajemen data, dilakukan pengolah data besar. Proses-proses yang dilakukan antara lain pengarsipan data dan pemodelan. Yang C, manipulasi dan analisis data, merupakan suatu teknik atau proses yang melibatkan sejumlah hitungan dan evaluasi logika matematis yang dilakukan dalam rangka mencari atau menemukan potensi hubungan atau pola-pola yang terdapat di antara unsur-unsur geografis. Terdiri dari yang pertama, klasifikasi, fungsi analisis spasial untuk mengelompokkan data-data spasial berdasarkan kriteria atau atribut tertentu. Yang kedua, overlay, merupakan fungsi tumpang susun yang menggabungkan dua atau lebih lapisan layer data spasial berbeda yang memiliki referensi geografis dalam sistem yang sama dan lokasi kajian yang sama. Yang ketiga, network atau jaringan, digunakan untuk menganalisis pergerakan barang, jasa, energi, informasi, atau bahkan orang di seluruh jaringan seperti pipa pasokan air, aliran sungai, dan jaringan jalan. 4. Buffering adalah analisis dalam SIG untuk mengidentifikasi zona penyangga dengan jarak tertentu dari fitur geografis yang ada. Manfaat sistem informasi geografis. Yang pertama, pada bidang sumber daya alam, untuk menginventarisasi, manajemen, dan kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, perencanaan tata guna lahan, dan menganalisis daerah persebaran tambang. Yang kedua, pada bidang perencanaan ruang, untuk merencanakan pemukiman penduduk, perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kota, perencanaan lokasi dan relokasi industri, pasar, dan menganalisis daerah rawan bencana. Yang ketiga, pada bidang kependudukan, dia berperan dalam penyusunan data pokok, penyediaan informasi kependudukan, sosial, dan ekonomi, serta sistem informasi untuk pemilihan umum. Yang keempat, pada bidang pendidikan, untuk menentukan lokasi pendidikan, sistem informasi pendidikan, alat bantu pemahaman dan pembelajaran untuk masalah-masalah geografi bagi siswa. Yang kelima, pada bidang militer, berguna dalam penyediaan data spasial untuk analisis rute-rute perjalanan logistik dan peralatan perang.